Halo anak-anak, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Pak Disumat Solusi Matematika. Kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang selalu kita terima. Senang sekali Bapak bisa menjumpai kalian meskipun hanya melalui video. Baiklah, kita bahas materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi perbandingan bagian yang ketiga. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Menentukan nilai unsur-unsur dari suatu perbandingan. Sebagai contoh, misalnya contoh soalnya, umur ibu 5/6 umur ayah. Jumlah umur ibu dan ayah 66 tahun. Dalam perbandingan, angka 5, ini 5 adalah milik ibu, angka 6 ini adalah milik ayah, sedangkan 66 tahun adalah milik keduanya. Nah, untuk mempermudah dalam menghitung, maka angka-angka tersebut, ya dalam hal ini kita sepakati sebagai unsur-unsur dari perbandingan ya. Umur ibu 5/6 umur ayah. Kalau ditulis dalam perbandingan, maka nulisnya menjadi umur ibu banding umur ayah sama dengan 5/6. Kalau dimasukkan dalam soal seperti ini, misalnya umur ibu 5/6 umur ayah, jumlah umur ibu dan ayah 66 tahun. Berapa tahun umur masing-masing? Artinya yang ditanyakan adalah umur ibu berapa tahun, umur ayah berapa tahun. Pembahasannya kita lihat di sini. Jadi umur ibu 5/6 umur ayah, ini bisa ditulis 5/6. Lalu jumlah umur mereka adalah 66 tahun. Nah, jumlah umur mereka adalah 66 tahun. Nah, ini jumlah perbandingan, ini jumlah dalam perbandingan adalah 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ini nanti digunakan untuk menghitung dalam penghitungan. Ditanya berapa umur masing-masing, artinya umur ibu berapa tahun, umur ayah berapa tahun. Nah, umur ibu tadi adalah yang 5 ya. Jadi umur ibu, maka ini 5 ditulis 5 per diketahui, yang diketahui adalah jumlahnya adalah 5 tambah 6, 11 dikali nominalnya yang sudah diketahui, ini 66. Nah, ini bisa diringkas, 66 bagi 11 sama dengan 6, ini 1, sehingga tinggal mengalihkan 5 dikali 6 sama dengan 30. Berikutnya umur ayah. Umur ayah adalah yang ini, dalam perbandingan milik ayah adalah yang 6, maka 6 per 11 dikali 66 sama dengan 36. Jadi umur ibu 30 tahun, umur ayah 36 tahun. Nah, ini kalau dijumlahkan berarti benar jumlahnya adalah 66 tahun. Kesimpulannya, jadi cara menghitungnya adalah yang ditanyakan kalau dalam hal ini adalah yang ditanyakan adalah umur ibu, umur ayah, itu sama dengan yang ditanya dalam perbandingan per yang diketahui dalam perbandingan kali nominal yang diketahui. Yang ditanya dalam perbandingan kalau ibu adalah 5, kalau ayah adalah 6. Per yang diketahui dalam perbandingan, ya, yang diketahui dalam perbandingan berarti ini diketahui tadi kan jumlah, maka ini per jumlah, maka per 11 kali nominalnya adalah yang diketahui tadi adalah 66 kali 60. Nah, ini rumus sederhana ini nanti akan digunakan dalam penghitungan yang lain. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh soal pertama, misalnya uang kakak 3/2 dari uang adik. Jumlah uang mereka ada Rp50.000. Berapa uang mereka masing-masing? Pembahasannya, jadi ini
dalam menghitungnya ini selalu nanti akan digunakan ya. Yang ditanyakan sama dengan yang ditanya dalam perbandingan per yang diketahui dalam perbandingan kali nominal yang diketahui. Pembahasannya diketahui tadi uang kakak banding uang adik adalah 3 banding 2. Lalu jumlah uang mereka 50.000. Karena diketahui jumlah maka ini jumlah perbandingan adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu ditanya berapa uang masing-masing, artinya berapa uang kakak, berapa uang adik. Kita jawab, yang ditanya adalah uang kakak. Nah, uang kakak, yang ditanya adalah uang kakak. Lalu sama dengan yang ditanya dalam perbandingan uang kakak tadi adalah yang 3, maka 3 per yang diketahui dalam jumlah perbandingan, yang diketahui adalah tadi jumlah, maka ini jumlah per 5, lalu dikali nominalnya 50.000. Nah ini bisa dicoret, 50 bagi 5 sama dengan 10, 10 kali 3 sama dengan 30. Jadi 30.000. Uang adik sama dengan, uang adik dalam perbandingan adalah 2. Ini ya, adalah 2. Ini 2 per 5 dikali 50.000 sama dengan 20.000. Jadi uang kakak 30.000 rupiah, uang adik 20.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan maka jumlahnya adalah 30 ditambah 20 sama dengan 50. Jadi jumlahnya adalah 50.000 rupiah. Kita lihat contoh yang berbeda, misalnya nomor 2. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas adalah 4 banding 5. Selisih keduanya adalah 6 anak. Nah, kalau tadi diketahui jumlah, kalau ini diketahui selisih, maka nanti pernya adalah perselisih. Kalau tadi diketahui jumlah per jumlah, kalau ini diketahui selisih berarti perselisih. Ditanya berapa banyak masing-masing, artinya anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Jadi yang ini yang dalam perbandingan anak laki-laki ini adalah 4, perempuannya adalah 5. Kita pembahasannya, diketahui perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 4 banding 5. 4 milik laki-laki, 5 milik perempuan. Selisih keduanya adalah 6. Nah, dalam perbandingan selisihnya berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, karena nanti ini yang untuk pernya ini ya. Ini karena diketahui selisih maka perselisih. Kalau yang nomor 1 tadi diketahui jumlah, maka itu per jumlah. Ditanya berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan. Nah, jawabnya banyak laki-laki. Ini yang ditanya, yang ditanyakan banyak laki-laki. Yang ditanya dalam perbandingan laki-lakinya tadi adalah 4. Yang diketahui dalam perbandingan berarti selisihnya sama dengan 1. Dikali nominalnya adalah 6. Diketahui selisih tadi ya 6. Maka kali 6 sama dengan 4 kali 6 dibagi 1 sama dengan 24. Berikutnya untuk yang perempuan berarti perempuannya adalah 5. Dalam perbandingan 5 per 1 kali 6 sama dengan 5 kali 6 bagi 1 sama dengan 30. Jadi banyak anak laki-laki 24 anak dan perempuan 30 anak. Kalau kita cek, kita kembalikan selisihnya, perbedaannya adalah 6 anak. Perbedaannya berarti 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Kita lihat contoh nomor 3. Perbandingan banyak buku gambar dan buku tulis adalah 3 banding 7. Banyak buku gambar ada 6 buku. Ditanyakan kedua buku tersebut berapa jumlahnya. Pembahasannya, diketahui perbandingan buku gambar dengan buku tulis sama dengan 3 banding 7. Lalu jumlah buku gambar sama dengan 6 buku. Nah, dalam perbandingan buku gambar adalah 3. 7 ini milik buku tulis. Ditanya berapa jumlah kedua buku tersebut, berapa banyak buku. Kita jawab, yang ditanyakan adalah jumlah buku seluruhnya. Maka jumlah buku sama dengan, karena ini jumlah buku,
maka berarti dalam perbandingan yang ditanya dalam perbandingan berarti 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 ini adalah yang ditanya dalam perbandingan jumlahnya. Karena ini ditanya adalah jumlah, maka ini dijumlahkan. Lalu yang diketahui dalam perbandingan, yang diketahui tadi adalah 6 buku, dalam perbandingannya itu adalah 3. Maka per 3 dikali nominalnya 6 buku. Nah ini sama dengan, ini dijumlah dulu ya, tidak boleh ini 3 dicoret dengan 3, nggak boleh karena ini dalam satu kesatuan. 3 tambah 7, maka sama dengan 10 per 3 dikali 6 sama dengan, ini bisa dicoret, atau 10 kali 6 dibagi 3, 60 bagi 3 sama dengan 20. Jadi jumlah bukunya semuanya adalah 20 buku. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kali ini mengenai materi perbandingan bagian yang ketiga. Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya, materi perbandingan bagian yang keempat. Setelah anak-anak sudah paham kan ya? Ikuti terus channel Pak Desomat Solusi Matematika. Belajar bersama, solusi matematika semakin cerdas dan cermat. Semoga bermanfaat.